terasa berat walaupun kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tenang, itu bukan tanda Allah meninggalkan kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 1-3, Allah menegaskan bahwa manusia tidak cukup hanya berkata kami beriman, tetapi pasti akan diuji untuk membuktikan imannya. Ujian adalah cara Allah membedakan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta dalam iman. Maka, jangan khawatir jika hidup terasa sesak dengan masalah ekonomi, konflik sosial, atau masalah pribadi. Semua itu bagian dari rencana Allah. Percayalah bahwa jika kamu bersama Allah, maka kamu akan menang. Allah mengajarkan bahwa hidup memang tidak mudah. Namun, setiap kesulitan selalu ada jalan keluar bersamanya. Ujian bukan berarti Allah membencimu, tapi itu salah satu tanda Allah sedang memurnikan iman kita. Seperti cerita tentang bagaimana Allah menolong Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Jadi, saat hidup terasa berat, ingatlah, bersama Allah pasti menang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari ini hari yang berbahagia buat kita semua. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan bagi kita untuk hidup. Allah masih kesempatan kita untuk beribadah. Nah, setiap kesempatan yang Allah berikan itu adalah kesempatan bagi kita juga untuk berbagi. Tetapi dalam hidup itu enggak selalu mudah. Betul apa betul, Bu? Ada orang yang mendapatkan ujian hidup berupa kesulitan ekonomi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada orang yang mendapatkan ujian hidup berupa harta yang berlimpah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada yang dapat ujian hidup berupa jabatan. Ada yang dapat ujian hidup berupa anak. Ada juga yang mendapatkan ujian hidupnya dari pasangannya sendiri. Tetapi seberat apapun ujian hidup kita, hidup terasa berat. Ingatlah setiap ujian, setiap kesulitan yang kita hadapi yang merasa berat di dada kita, maka akan jadi mudah kalau kita dekat dengan Allah. Nah, karena itu tema kita adalah hidup terasa berat, tenang bersama Allah pasti menang. Nah, untuk kesempatan pertama kita akan membahas surah Al-Ankabut ayat 1-3 dan sudah hadir bersama kita guru kita Ustazah Inaratul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustazah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Ya. Ibu. Iya. Hari ini bahagia enggak? Iya ya. Kenapa bahagia? Masuk Sehat. Oh, Ada yang bilang masuk TV. kalau bahagia karena sehat berarti yang sakit enggak bahagia. Kalau bahagia karena punya duit berarti yang enggak punya duit enggak bahagia. Jadi mari kita bahagia dimanapun berada dengan salam bahagia. Allahumma amin ya rabbal Alamin. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Pada siang hari ini insya Allah semuanya senang. Setuju? Di sini, di sana, di mana-mana, lalu. Kenapa? Karena orang yang beriman akan selalu menang. Dan orang yang menang insya Allah akan selalu senang. Maka mulai dari sekarang tetaplah berjiwa tenang. Jangan sampai hanya karena masalah sepele jiwa kita melayang-layang. Apalagi di zaman hidup yang serba goyang, termasuk dompetnya goyang. Tapi kita harus selalu tenang. Karena setiap apa saja yang datang harus kita hadapi dengan mental seorang pejuang yang pasti akan menang bersama Allah Subhanahu. Maka tema kita pada siang hari ini sangat asik. Masalah Anda berat, ini tanda tanya, beratkah? Seberat apa? Berapa kilo? Seberat badan saya. Jadi akan seimbang antara berat badan dengan permasalahannya. Akan seimbang dengan kualitas keimanan dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan. Maka ketika kita semua menjadi manusia yang beriman kepada Allah, maka tenang, bersama Allah kita akan menang. Allahumma amin ya rabbal. Sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 ini yang kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah. Artinya apa, Bu? Hanya Allah yang tahu katanya. Wallahu a'lamu bissawab. Di dalam literatur dikatakan bahwa arti daripada alif lam mim menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Bahwa sesuatu yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dilanjutkan ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah. Ahasiban nas. Wahai para manusia, apakah kalian mengira? Nah, ini pertanyaan nih. Mengira apa? Ayyutraku ayyakulu amanna. Kalian mengira akan dibiarkan begitu saja kalian mengatakan saya beriman. Wahum la yuftanun. Dan kemudian mereka yang mengatakan beriman tidak diuji sama sekali. Oh no.
Jadi ketika kita bilang bahwa kita beriman, maka justru ujian akan semakin datang. Semakin berat. Di dalam tafsir Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa ujian adalah merupakan pembersih bagi jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Maka kenapa logikanya orang yang beriman ujiannya semakin banyak? Karena ternyata kita sedang dikosok tuh jiwanya. Biar kembling. Tahu kembling, Bu? Apa kalau di sini? Menggilap. Ya, cemplorot seperti itu, Ustadz David. Jadi biar jiwa kita itu mengkilap. Glowing. Glowing. Ya. Karena dengan ujian itu, maka orang beriman akan tampak cahayanya. Dikiranya kita beriman lalu dibiarkan begitu saja hidup berfoya-foya. Oh no. Bahwa semakin kita beriman maka ujiannya akan semakin berat. Makanya ibu-ibu yang ujiannya berat itu artinya ibu-ibu ini imannya udah sangat-sangat berat. Wah ini aminnya keras kayaknya ujiannya berat semua. Ujian hidupnya kayaknya sesuai dengan keimanannya. Sesuai dengan keimanan. Tapi Bu, ternyata berat atau ringan itu tergantung dari seseorang menyikapinya. Allah. Kalau kita terbiasa membawa beban 10 kilo, dikasih beban 5 kilo, ringan dong, betul? Betul. Tapi kalau kita terbiasa membawa beban 5 kilo, dikasih beban 10 kilo, ngeliat. Karena memang keimanan ini juga akan terukur. Ketika imannya semakin kuat, maka ujian hidup akan semakin datang. Kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara dohiriyah, Rasulullah apakah penuh dengan kenikmatan? Tidak. Beliau tidak lahir seperti Rafathar yang lahir dari keluarga sultan. Nih Om Raffi kita colek ya. Tapi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Yang kemudian 2 tahun lahir ditinggal oleh ibunya. Dirawat kakeknya pun ikut meninggal di usia 8 tahun. Dirawat pamannya apakah kemudian enak dan leha-leha? Tidak. Menggembala domba, kambing, berniaga sejak masih muda. Ujian hidup Rasulullah tidak jauh berat, tidak jauh kalah berat dibanding ujian kita, Bu. Tapi lihat Rasulullah bersinar bak cahaya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Beliau bercahaya menyinari alam semesta. Lah kita kira-kira bercahaya enggak nih? Bercahaya aja nih. Ya kita bercahaya karena terpantul nih cahaya-cahaya. Coba kalau gak ada cahaya gelap semuanya. Ustazah kata ibu-ibunya tergantung perawatannya. Tergantung perawatan nih Pak. Jadi kalau duitnya banyak cahayanya terang. Kalau duitnya sedikit redup. Jadi ternyata kita sebagai umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang terpantul oleh cahaya beliau. Sehingga kita alhamdulillah masih diberikan pantulan-pantulan cahaya keimanan yang semoga menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Amin ya robbal Amin. Maka tenang aja ketika diuji, Bu. Tenang. Aku kurang beriman. Ya. Kalau sudah merasa tenang, maka insya Allah kita akan senang. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, siapa yang mau tanya angkat tangannya silakan. Iya, mana silakan Ibu. Iya. Nama dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Namu Syarofa dari Majlis Taklim Anisa. Pertanyaannya, Ustazah, teman saya sedang mengenal Islam dan dalam belajar mengenai Islam banyak sekali kesulitan. Dan banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya jawab.
Bagaimana saya bisa menguatkan iman Islamnya? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau nanya boleh ya Bu ya? Bu, temannya itu baru mengenal Islam berarti tadinya belum beragama Islam. Oh, terus nanya sama Ibu. Ditanya Ibu nggak jawab, nggak ngerti, ada pertanyaan. Nah terus gimana caranya untuk bisa ngejawab pertanyaan kalau kita punya keterbatasan ilmu juga? Silakan Ustazah Fadl. Baik, terima kasih Ibu. Mas, ini seorang pejuang tangguh. Luar biasa. Artinya sedang memperjuangkan temannya untuk masuk surga. Masya Allah, amin. Jadi di dalam surat Al-Asr, bagaimana bunyinya Bu? Surat Al-Asr Bu? Innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih, syukron kasiron jidan. Di dalam surat Al-Asr ini mengandung sebuah makna yang luar biasa, yaitu tentang masa atau waktu. Jadi Ibu ini kan waktu ini sekarang sedang merasa bahwa tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman tersebut. Nah ternyata innal insana lafi khusrin. Memang sesungguhnya manusia itu banyak dalam kerugian. Ketidakmampuan kita itu merupakan sebuah kerugian bagi kita. Dan banyak hal-hal juga yang membuat hidup kita di dalam dunia ini merugi. Tapi ternyata di dalam surat Al-Asr ini, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 3 ciri orang yang tidak akan merugi. Yang pertama yaitu orang yang beriman. Dan ini yang sedang dipertanyakan, bagaimana caranya menolong teman untuk semakin kuat imannya. Yang kedua, wa amilus sholihat, yaitu amal sholih. Maka kita harus menjadi figur amal soleh yang bisa dicontoh oleh orang banyak, termasuk temannya tadi, dan ajak teman Ibu untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu insya Allah akan menambahkan keimanan temannya Ibu. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sebagaimana baginda adalah seorang yang bisa memberikan syafaat dan cahaya, orang-orang soleh juga mendapatkan bagian daripada cahaya yang dipantulkan Rasulullah yang akan memantulkan kepada para umat. Lalu kemudian setelah diberikan lingkungan dengan orang-orang yang soleh, kita nih yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka Ibu yang pertama juga harus sabar. Kemudian Ibu juga harus menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Jika pertanyaan tidak bisa dijawab oleh kita tadi yang pertama kita kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Yang soleh berarti tidak hanya Ibu maksudnya ya yang mengajari, tetapi banyak juga yang lain yang bisa untuk mengajarin. Itulah fungsi dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita berkumpul di sini, ini juga bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Karena memang manusia al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka Ibu di sini bukan karena tidak tahu, tapi kadang karena juga lupa yang harus diingatkan. Agar tergugah kembali, disuruh ibadah, disuruh beriman kepada Allah, iya tahu. Tapi kita sering lupa, kalau ada ujian terlena kita. Kalau ada musibah lupa kita.
Tapi dengan adanya majelis taklim seperti ini, program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV ini memberikan cahaya kepada seluruh Indonesia untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang insya Allah akan menambah keimanan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Bu. Jadi kesimpulannya, kalau kita nggak ditanya nggak tahu ya Ustazah ya, berarti kita cariin guru ya, cariin guru buat temannya. Sama-sama dengan kita yang ilmunya masih terbatas, belajar sama guru kita tentang agama. Kalau perempuan datang ke Ustazah ya kan, belajar ngaji, baca Quran, belajar ilmu fikih, jadi ngerti gitu ya Bu ya? Bu, Bu. Ini iya aja apa gimana ini? Iya aja dah katanya. Baik, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.